Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Serafina Deviana Cahyaningrum Demo dengan NPM 202033121218. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pengorganisasian. Dalam materi pengorganisasian ini terdapat 5 submateri. Yang pertama, definisi pengorganisasian. Yang kedua, prinsip pengorganisasian. Yang ketiga, tujuan pengorganisasian. Yang keempat, proses pengorganisasian. Dan yang kelima, struktur dan bentuk struktur pengorganisasian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi pengorganisasian. Adapun pengertian dari pengorganisasian atau organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang dibuat. Menurut Schermerhorn, pengorganisasian adalah suatu proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah mencapai tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi ini mengetahui tugas, pekerjaan, tanggung jawab, hak, serta wewenang mereka. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adinda Krisna Putri dengan NPM 20203312121207. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua mengenai prinsip pengorganisasian. Di prinsip pengorganisasian ini terdapat 5 prinsip. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima prinsip tersebut. Prinsip yang pertama itu ada prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja, ada juga yang menyebutnya sebagai division of labor. Nah, yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan ini adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks yang menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda, atau bagian untuk pembagian kerja dari mereka. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasi mereka untuk memiliki kualifikasi dan keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas yang telah ditugaskan kepada mereka. Keuntungan dari spesialisasi atau pembagian kerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Karena setiap karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya, sehingga kecepatan dan kualitas pekerjaan mereka tetap terjaga. Namun di sisi lain, ketergantungan organisasi terhadap karyawan tersebut akan menjadi sangat tinggi dan juga menimbulkan kebosanan karyawan akan rutinitas pekerjaan yang begitu-begitu saja. Kebosanan karyawan tersebut lama-kelamaan akan dapat menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran atau absensi dari mereka, dan juga tingkat pergantian tenaga kerja atau employee turnover. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau organisasi yang melakukan rotasi pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan pada orang-orang tertentu dan untuk menghindari kebosanan akan rutinitas yang sama dan begitu-begitu saja. Yang kedua, prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dengan bawahannya harus ditentukan dan didefinisikan dengan jelas. Nah, prinsip yang ketiga itu ada prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Nah, delegasi kekuasaan adalah salah satu hal terpenting dalam organisasi. Tanpa pendelegasian wewenang, seorang manajer harus melakukan semua pekerjaan mereka sendiri.
Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan bekerja untuk bawahannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, di sini ada prinsip yang keempat, itu prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau sering juga disebut dengan margin management adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikontrol secara efektif oleh atasan atau bos yang ditunjuk dapat menjadi supervisor atau manajer dari mereka. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja atau departemen dapat berbeda dengan unit kerja lainnya, meskipun dalam suatu organisasi yang sama. Tidak ada angka atau jumlah yang pasti terhadap rentang kendali ini. Hal ini karena setiap organisasi memiliki desain dan bentuk yang berbeda-beda juga. Di samping itu, pengalaman dan kepribadian manajer serta kemampuan dan perilaku bawahan juga mempengaruhi jumlah rentang kendali ini. Rentang kendali yang sempit akan mempermudah seorang manajer untuk melakukan supervisi terhadap bawahannya dan memperlancar komunikasi dengan bawahannya. Sedangkan rentang kendali yang lebar dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada bawahannya dan melatih bawahannya lebih independen atau mandiri. Prinsip yang kelima, di sini ada prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komando adalah konsep penting untuk membangun struktur organisasi yang solid. Rantai komando ini dapat diartikan sebagai garis wewenang terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level terendah. Dari karyawan yang menjelaskan siapapun yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Dalam praktiknya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran hubungan. Seperti contoh, misalnya operator produksi harus melapor ke leader produksi. Lalu leader produksi ini harus melapor ke supervisor produksi. Lalu supervisor produksi ini harus melapor kepada manajer atau manajer produksi. Nah, kemudian si manajer produksi ini akan melapor ke direktur operasional. Nah, di situ tanggung jawab dan garis kewenangan tanpa putus ini berdasarkan dua prinsip penting, yaitu unity of command atau kesatuan komando dan scalar chain atau jenjang berangkai. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya harus menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah kepada karyawan tersebut, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya mereka. Hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang telah diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, sedangkan prinsip scalar chain adalah garis vertikal wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bagi mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk mengenai materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Umrah Mutiah dengan NPM 2020-33121221. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan dari pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian yaitu agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi bisa dilihat dari PowerPoint di samping. Tujuan dari pengorganisasian itu ada 5. Yang pertama, membantu koordinasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi. Yang keempat, penghematan biaya. Dan yang kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Yang pertama, membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Memperlancar pengawasan dapat dilakukan dengan cara
dengan cara mendukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Yang ketiga, memaksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang keempat, penghematan biaya. Penghematan biaya dapat dilakukan dengan pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambah unit kerja baru, yang juga mencakup penambahan tenaga kerja yang membutuhkan jumlah tambahan upah yang relatif besar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, yaitu dilakukan dengan cara setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ninengah Dwi Widasari, NPM 202033121202. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang proses pengorganisasian. Menurut Stoner, tahun 1996, proses pengorganisasian dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, yaitu membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Kemudian yang keempat, yaitu penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Kemudian yang terakhir yaitu memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Astri Katrina Kuji Adolf dengan NPM 202033121211. Saya ingin mempresentasikan tentang struktur dan bentuk pengorganisasian. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Berikut beberapa bentuk struktur pengorganisasian. 1. Struktur organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. 2. Struktur organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal, dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Struktur organisasi fungsional.
Organisasi fungsional yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.